Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 128. Singa kelaparan. Kau tidak boleh menjawab lumayan rindu. Kau harus menjawab jika kau sangat merindukanku, baby. Ucap Jiro yang langsung menumpahkan pembukaan rindunya kepada Kiara di ruang tengah mansionnya. Jiro, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Aku masih harus bicara dulu denganmu, ucap Kiara sembari berusaha menghalangi Jiro yang sedang sibuk meluapkan kerinduannya di ruang tengah mansionnya. Bicaranya nanti saja, baby. Sekarang kita tuntaskan terlebih dahulu kerinduan kita, ucap Jiro. Tanpa disadari, Kiara sudah mengambang di udara dengan gerakan tangan Jiro yang sangat cepat dan gesit. Kali ini Jiro membawa Kiara naik ke lantai 2. Sontak hal itu membuat Kiara mengingatkan Jiro karena sebelumnya keduanya lebih menghabiskan waktu berdua di kamar kedap suara di lantai 1. Wait, Jiro, kenapa kita ke lantai 2? Bukankah biasanya kita di lantai 1? Ucap Kiara. Kau lupa, baby. Sania sudah tidak di sini lagi. Jadi kita bebas dimanapun berada, jawab Jiro. Oh, aku lupa. Tapi kita perlu bicara serius terlebih dahulu, Jiro, ucap Kiara lagi. Namun sepertinya perkataan Kiara benar-benar tidak dihiraukan oleh Jiro, karena pria itu terus mengangkat badan Kiara, terus melangkah hingga menurunkannya di atas tempat tidurnya di dalam kamar. Jiro, kapan kau akan mengumumkan Belum selesai Kiara berceloteh mengenai kejelasan hubungannya dengan Jiro, pria itu langsung menabraknya. Perhelatan pun tidak bisa dihindari untuk waktu sampai beberapa jam. Selanjutnya napas Kiara yang sudah naik turun kelelahan dengan keringat yang tidak berhenti mengalir melalui celah pori-pori kulitnya. Kau benar-benar seperti singa kelaparan, Jiro, ucap Kiara yang melihat Jiro sudah tepar di sebelahnya setelah berhasil mengobrak-abrik Kiara seperti yang dimau. Ini hanya pembukaan saja, baby. Karena aku masih tidak akan membiarkanmu pulang ke rumah papamu itu sampai besok, ucap Jiro. Kau gila, Jiro. Papa bisa marah besar jika tahu kau menculikku seperti ini, ucap Kiara protes kepada Jiro. Sebenarnya bukan berarti Kiara tidak menyukai tindakan Jiro yang berlebihan kepadanya. Tapi Kiara tidak ingin pria yang kini sudah berlabuh di hatinya itu babak belur oleh kemarahan Tuan Kiyoshi. Karena walaupun Jiro tidak menceritakan apa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Tuan Kiyoshi, namun orang kepercayaan Kiara menceritakan semuanya pada dirinya. Kemarahan papamu bukanlah hal besar, jawab Jiro yang kini menatap lekat ke arah Kiara sembari mengusap pipinya dengan sangat lembut. Kiara hanya mampu terdiam. Hatinya sebenarnya sangat bahagia ketika tahu pengorbanan Jiro yang menurutnya sangat besar sampai mau babak belur demi mempertahankan hubungan dengan dirinya. Kiara memejamkan kedua matanya sejenak, merasakan sentuhan halus yang penuh rasa sayang yang tulus dari Jiro. Kiara, aku akan pergi besok setelah Max mengantarkanmu kembali ke mansion papamu, ucap Jiro kemudian, membuat mata Kiara yang tadinya sempat terpejam kini kembali terbuka. Pergi ke kantor seperti biasanya kan? Tanya Kiara. Tidak, sayang. Aku akan pergi untuk alasan tertentu dengan waktu yang lumayan lama, ucap Jiro kemudian. Kau akan meninggalkanku? Tanya Kiara dengan hati yang lebih sensitif ketika Jiro mengatakan kata pergi. Karena jauh dari lubuk hatinya, Kiara saat ini sangat takut kehilangan Jiro. Iya, Kiara sudah sepenuhnya jatuh cinta kepada Jiro. Kiara pun tidak ingin hubungannya bertepuk sebelah tangan. Dan Kiara juga tidak mau Jiro terus-menerus mengorbankan dirinya sebagai pelampiasan emosi dari Tuan Kiyoshi yang tidak lain papa kandungnya.
Tentu saja tidak, baby, jawab Jiro sambil tersenyum dan mengelus mulut Kiara yang sudah menjadi hal yang sangat istimewa baginya. Lalu, tanya Kiara. Ada hal yang harus aku selesaikan lebih dahulu sebelum kita melangkah ke hubungan yang serius untuk membentuk keluarga, ucap Jiro. Apa maksudnya, Jiro? Aku tidak mengerti, tanya Kiara bingung. Kau tidak harus mengerti, baby. Kau hanya perlu memberiku izin dan menunggu kepulanganku. Dan di saat aku sudah pulang, kita bisa memaksa restu dari papamu untuk hubungan kita. Karena saat ini satu-satunya yang menghalangi kita hanya dari restu keluargamu, ucap Jiro yang merasa keluarganya khususnya Tuan Jordi sudah angkat tangan dan tidak mau menjodohkan Jiro lagi setelah tahu kenyataannya yang sebenarnya jika Sania tidak lain adalah adik kandungnya. Dan kini Tuan Jordi pun sudah kembali dengan wanitanya dulu, ibu yang melahirkan Jiro maupun Sania. Dia adalah Nyonya Veronica. Karena kepergian wanita itu dari suaminya yang tidak lain ayah dari Sania karena ingin mencari keberadaan Tuan Jordi. Bagaimana dengan Tuan Jordi? Tanya Kiara kemudian. Dia sudah bahagia dengan wanitanya. Dia pun sudah melakukan operasi tulang belakangnya sehingga sudah bisa berjalan dan berdiri dengan normal. Kemungkinan akan ada bayi yang akan lahir lagi jika wanitanya masih bisa memproduksinya, celoteh Jiro ketika mengingat saat dirinya berkunjung ke rumah Tuan Jordi dan melihat Tuan Jordi sedang bermesraan dengan Nyonya Veronica, wanita yang melahirkannya dan juga melahirkan Sania. Hush, jangan sembarangan kau, Jiro. Nyonya Veronica sudah berumur, mana mungkin masih bisa melahirkan bayi, ucap Kiara sambil mencubit lengan Jiro dengan kuat. Ah, sakit sayang. Ya siapa tahu aja. Siapa sih yang bisa menolak takdir? Kau tahu aku sangat membenci wanita itu. Tapi aku tidak bisa menolak takdir jika ternyata aku malah dilahirkan oleh wanita itu, ucap Jiro yang langsung mendekap Kiara dengan sangat erat.